Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi nih bersama saya Robi di channel otomotif paling yaud di Indonesia, apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang. Nah, channel kami ini adalah channel yang berkaitan dengan mobil bekas. Kita itu fokusnya pertama ada di showroom jual beli mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas, dan juga berkaitan dengan hobi saya adalah restorasi modifikasi seperti mobil yang ada di samping saya ini. Nah, unit mobil ini punya konsumen kami Om Hendrik dari Jepara yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi ya. Ini basicnya Innova Grand Diesel 2012 Matic warna putih solid awalnya, karena di sini kita rubah jadi putih mutiara. Nah, ini kita restorasi, kita modifikasi tidak hanya di eksterior termasuk di interior, dan kita custom perlampuannya menggunakan Pro 7 ya, serta ada beberapa project lainnya seperti repaint pelek, spion ribbon, dan project-project lainnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini saya kasih nih di samping saya ini list kerja ya, list kerja dari mobil ini, Innova atas nama Om Hendrik Jepara Grand 2012 Diesel Matic warna putih ya. Jadi di sini tuh ada beberapa project 21 item dari repaint full body putih mutiara, tapi untuk di bagian ruang mesin tidak dicat. Terus ada penggantian item seperti pelipit kaca, talang air, konsep di bagian depan, full black glossy, repaint pelek, peremajaan spare part yang rusak dari bumper depan, liner fender, reparasi mika depan yang rusak, terus custom lampu Pro 7, terus ada konsep-konsep project yang diinginkan konsumen dari terang led, spion ribbon, custom interior jok, custom steer, dan beberapa project lainnya hingga di finishing, yaitu adalah salon detailing eksterior, interior, hingga ruang mesin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sedetail ini project mobil ini yang diinginkan konsumen kita catat satu persatu. Jadinya kita detail, jangan sampai terlewat hal-hal project yang diinginkan konsumen. Kurang lebih seperti itu. Kita akan kasih video bagaimana project mobil ini kita kerjakan dari awal sampai akhir, semuanya detail lengkap. Karena inilah kualitas dari Garasi Mobil Semarang. Yuk, simak video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh teman-teman kita perlihatkan dahulu penampilan before dari unit Innova Grand 2012 Diesel Matic punya konsumen kami Om Hendrik dari Jepara. Nah, di sini untuk headlamp itu sudah custom lampu Proji tapi aftermarket dengan kualitas jelek. Sayang banget nih dikasih stiker di bagian mika ya, mengakibatkan mika headlampnya rusak. Nanti akan kita restorasi juga di bagian perlampuan mobil ini. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan penampilan interior standarnya Innova Grand 2012 ya. Nah, di interior nanti juga kita akan custom modifikasi di bagian jok, setir, dan lain-lain. Kalau melihat penampakan dari eksterior, unit mobil ini sih bodinya lempeng ya, tidak banyak peyok, tapi catnya belang-belang. Nah, kalau ngelihat kondisi body catnya tipis tapi belang-belang bosku. Nah, di sini nanti kita akan rapikan warna bodinya. Nanti kita repaint jadi warna putih mutiara. Untuk di eksterior belakang ini sudah ada custom modifikasi terang led barong ya, yang nantinya juga kita rapikan karena pemasangannya jelek. Nah, ini di bagian dalam bumper itu liner fendernya pada sobek kanan kiri. Nanti juga kita remajakan, termasuk bumper depan yang pecah dan tidak rapi karena kawatan. Nah, di sini pertama langsung kita restorasi, kita bongkar all item spare part eksterior. Pertama kita bongkar bumper depan, headlamp depan, sekaligus nanti kita akan ganti baru untuk bumper depan beserta lower bumper dan bracketnya. Nah, ini unit mobil tidak upgrade, konsepnya restorasi, repaint, modifikasi. Jadi di sini all item part kita bongkari semua, meliputi headlamp, stop lamp,
spion, karet-karet, pelipit kaca, stop lamp, terang led, spoiler, semua kita bongkari karena nanti unit mobil akan melalui tahap pertama, yaitu adalah perataan body cat dengan teknik pendempulan. Nah, nanti langsung kita serahkan pada sang maestro pendempulan kami, yaitu adalah Cak Sud yang sudah berpengalaman di dunia pendempulan, karena beliau itu usianya sudah 50 plus. Tenaga beliau tapi kayak anak remaja, bener-bener kuat. Karena proses pendempulan seperti ini, satu unit mobil full body hanya dilakukan oleh Cak Sud dengan waktu 2 hari. Tapi pastinya biaya tenaga Cak Sud sangat mahal, tapi kita membutuhkan keahlian beliau. Nah, ini unit mobil tidak ada yang keropos, jadi langsung proses perataan bodi dengan teknik pendempulan. Jadi teknik pendempulan ini fungsinya adalah untuk meratakan bodi ya. Jadi fungsinya untuk meratakan bodi yang nantinya apabila kita cat tidak bergelombang. Makanya itu kita butuh teknik pendempulan. Tapi gak usah khawatir, itu dempulnya tipis bosku. Jadi didempul, diratakan, terus diamplas menyeluruh hingga flat dan rata. Jadi fungsinya pendempulan itu hanya untuk meratakan. Dempulnya tipis, nggak ada 0,5 mili, nggak ada itu bosku, tipis itu. Jadi fungsinya hanya untuk meratakan. Nah, setelah selesai pendempulan, pengamplasan memakan waktu 2 hari, biasanya kita jemur. Jadi kita jemur minimal tuh 1-2 hari, karena sekarang ini musim kemarau tuh, terik mataharinya panas banget, enak tuh dijemur 1 hari aja udah kering maksimal. Nah, nantinya setelah selesai, lanjut kita akan timpa full epoxy 2 step, dimana nanti kita akan menggunakan epoxy step pertama menggunakan epoxy bell coat primer. Dan di sini nanti sebelum kita epoxy, kita proses pembungkusan atau masking ya. Tidak lupanya di tahap kebersihan sangat kita perhatikan sekali agar nanti ketika proses spray epoxy tidak ada kegagalan. Makanya itu sebelum kita epoxy, kita akan timpa, kita akan lap, kita bersihkan menggunakan degreaser anti silikon yang fungsinya untuk membersihkan minyak, silikon ataupun debu yang menempel di bidang body cat, agar ketika kita spray epoxy atau cat tidak terjadi keberuntusan atau kerusakan dalam proses repaint. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita melakukan proses epoxy primer bell coat dengan membutuhkan bahan 1,5 liter ya. Jadi full body ini kita spray. Nah, nantinya di sini akan menghasilkan sekitar 1-2 lapis epoxy pertama bell coat. Nah, nanti setelah kering kita diamkan minimal 3 jam lah, 2-3 jam setelah epoxy primer selesai, baru nanti kita timpa epoxy kedua. Kita menggunakan second filler ya. Jadi di sini epoxy kedua, epoxy filler, kita menggunakan merek Second sebanyak 1,5 liter, menghasilkan sekitar 1-2 lapis. Nah, di sini walaupun tidak full kerok, agar hasil pengecatan kami ini kedepannya awet dan bagus, makanya itu kita lakukan proses double epoxy. Jadi nanti tuh hasil catnya itu tidak ngedrop, kinclongnya awet. Walaupun tidak kerok, di sini teman-teman bisa menilai memang boros bahan karena membutuhkan epoxy 2 step, tapi demi kualitas dan nama baik teman-teman bisa menilai sendiri. Seperti inilah step by step proses repaint, walaupun tidak kerok tapi kualitasnya tetap dijaga dengan baik. Setelah selesai proses double epoxy pada pengerjaan mobil ini, biasanya kita jemur 1 hari hingga epoxy kering maksimal. Baru selanjutnya kita melakukan proses perataan dengan proses pengamplasan menyeluruh luar dan dalam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami melakukan proses pengamplasan menyeluruh sisi bodi mobil luar dan dalam. Karena nanti apabila sudah diamplas merata menyeluruh, unit mobil akan lanjut masuk ke ruangan cat untuk dilakukan proses masking atau pembungkusan menyeluruh. Karena nanti unit mobil akan lanjut di proses pengecatan. Step pertama yaitu adalah cat dasaran dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami sudah di tahap
proses pembungkusan atau proses masking pada unit mobil tersebut. Jadi di sini bidang-bidang mobil yang tidak terkena cat kita lakukan proses penutupan, pembungkusan. Setelah itu kita lap, kita bersihkan lagi. Cleaning yang kedua menggunakan degreaser anti silikon. Mereknya kita sebutkan, kita menggunakan merek AXT. Jadi di sini tuh tiada dusta di antara kita. Semua step by step kita jabarkan, kita berikan informasi kepada Anda semua. Dari dempul, epoksi, hingga cleaning degreaser anti silikon, hingga cat, hingga pernis. Semua bahan kita berikan informasi kepada Anda, biar Anda bisa menilai. Ini loh kualitas garasi mobil Semarang, ini loh bahan-bahannya. Jadi teman-teman bisa searching informasi lah. Oh, bahan-bahan seperti ini berapa biayanya? Oh, harganya Mas Robi seperti ini. Ya masuk akal, karena bahan-bahannya yang digunakan juga premium. Jadi seperti itu bosku. Kembali lagi di proyek pengerjaan unit mobil. Di sini kita melakukan proses repaint cat dasaran dahulu putih solid sebanyak 2 lapis. Nah, di sini untuk cat kita menggunakan bahan piu atau bakar dengan merek sekelas Niken atau Blinken. Rata-rata sih kita belanja di angka per liternya 350.000. Nah, untuk proses cat dasaran ini kita biasanya tembak spray 2 lapis membutuhkan 2 liter. Nah, untuk cat dasaran 2 liter setidaknya merogoh kocek 350.000 dikali 2 sebanyak 700.000 hanya untuk cat dasaran loh ini, belum cat utama hingga top coating. Nah, di sini teman-teman bisa menilai. Oke, kembali lagi di project yang kita kerjakan. Unit mobil setelah selesai cat dasaran, kita akan melakukan proses final cross check ulang menyeluruh. Jadi di sini ketika body cat itu sudah ditembak cat dasaran akan kelihatan itu bidang-bidang cat yang mungkin ada lubang-lubang kecil seukuran jarum akan terlihat semua. Nah, di sini fungsinya final cross check ulang adalah meratakan kembali dengan dempul tipis. Selanjutnya kita amplas menyeluruh merata. Jadi di sini benar-benar ketika kita timpa cat utama hingga top coating sudah tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Sedetail inilah garasi mobil Semarang. Kembali lagi di video on progress. Di sini unit mobil setelah dilakukan final cross check ulang, kita bersihkan kembali cleaning degreaser yang ketiga untuk menghilangkan minyak, debu atau sisa-sisa air yang menempel di body cat agar tidak terjadi keberuntusan atau kerusakan saat proses spray. Makanya itu benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Apabila nanti catnya rusak, akhirnya harus 2 kali kerja. Kita nggak mau boros tenaga, boros biaya, jadinya boncos. Makanya itu lebih baik detail di awal agar hasil maksimal. Oke, jadi di sini kembali lagi di on progress pengerjaan unit mobil ini. Sedikit informasi ya, untuk cat putih mutiara, proses pengecatannya berbeda dengan warna metalik-metalik yang lainnya. Berbeda dengan merah metalik, hitam metalik, biru metalik. Di mana warna-warna itu yang kita sebut, itu dia itu metaliknya langsung tercampur dengan cat. Jadi ketika proses pengecatan langsung aja ditimpa. Tapi kalau putih mutiara itu berbeda. Proses pengecatannya kita timpa warna putih dahulu menyeluruh sebanyak 3-4 liter untuk medium car Innova seperti ini. Nah, setelah selesai baru kita spray metalik mutiaranya 2 lapis. Nah, 2 lapis itu biasanya membutuhkan 2 liter metalik dikali 500.000. Jadi hanya untuk metaliknya kita membeli biaya di angka 1 juta, belum bahan catnya. Jadi total apabila kita jumlahkan dari cat dasaran sebanyak 2 liter, cat utama sebanyak 4 liter. Jadi untuk total cat membutuhkan 6 liter dikali 350.000. Itu saja membutuhkan biaya setidaknya 2 juta. Belum metalik seralit putih mutiaranya 1 juta. Minimal untuk cat putih mutiara kita ngerogoh kocek setidaknya 3 juta. Belum termasuk bahan pernis atau top coatingnya. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat tuh, untuk bahan top coating kita menggunakan Siken HS Premium dengan tipe hardener slow reducer dengan thinner PU tipenya juga extra slow reducer.
Nah, di sini apabila teman-teman ingin mengetahui berapa konsumsi atau bahan yang dibutuhkan untuk proses top coating medium car Innova, biasanya itu kita meracik 3 paket pernis. Nah, 3 paket pernis itu terdiri dari 3 liter pernis, 1,5 liter hardener, dan juga 1,5 liter thinner extra slow reducer. Nah, apabila kita oplos jadi satu, totalnya sebanyak 6 liter oplosan top coating pernis. Nah, apabila kita spray, itu akan menghasilkan 3-4 layer pernis. Jadi nanti hasilnya tebal, wet look, dan pastinya glossy maksimal. Berapa biaya untuk yang kita keluarkan membeli bahan pernis? Per paket itu kita merogoh kocek 900.000. Nah, di sini butuh 3 paket. Jadi 900.000 dikali 3 paket, setidaknya untuk bahan pernis merogoh kocek di angka 2,7 juta. Nah, apabila dikomparkan bahan cat dan pernis dijadikan satu, biaya yang dikeluarkan untuk bahan cat hingga top coating pernis setidaknya merogoh kocek di angka 5-6 juta hanya untuk bahan cat dan pernis saja. Hasil bagus atau tidaknya pengecatan itu juga bergantung dari bahan yang digunakan, serta tenaga yang profesional dan juga tempat kerja yang proper. Nah, di sini teman-teman bisa melihat proses ruangan cat kami ini benar-benar bersih, dan pembuangan udaranya, kipas penyedotnya itu berada di bawah mobil. Nah, teman-teman kalau ngelihat itu di bawah mobil ada ram-raman besi, di bawah mobil itu ada kipas penyedot udaranya. Untuk proses pembuangannya juga ada filterisasi menggunakan air terjun. Jadi nanti kotoran-kotoran cat tidak langsung dibuang ke udara luar, disaring dulu dengan air agar partikel-partikel kotorannya tidak mencemari lingkungan. Sedetail ini kami memperhatikan agar tidak merugikan lingkungan sekitar, dan pastinya dengan proses ruangan cat yang proper seperti ini menghasilkan kualitas cat yang istimewa. Oke, jadi di sini untuk teknik pengecatan kami full body di bagian atap akan kita lakukan di hari berikutnya. Jadi di sini tuh kita fokus ngeripen di sisi luar dan dalam, sisi samping sekeliling mobil termasuk kap mesin. Nah, nantinya setelah kering di hari berikutnya besok kita akan ngecat di bagian atap. Nah, nanti sekeliling bodi kita akan tutup menggunakan plastik masking. Kenapa teknik pengecatan saya seperti ini? Agar hasilnya itu bersih. Makanya itu saya fokus di sekeliling bodi mobil, baru di hari berikutnya ngecat di bagian sisi atap. Jadi di sini teman-teman bisa menilai, gila, sedetail itu memperhatikan kebersihan dalam proses pengecatan. Ya, akhirnya walaupun ribet dilakukan prosesnya 2 hari, tapi demi kualitas dan kepuasan konsumen. Oke, jadi setelah unit mobil selesai dari proses repaint hingga top coating, unit mobil itu tidak langsung kita lakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Kita diamkan dahulu hingga pernis kering maksimal minimal 3-4 hari, baru setelah itu kita lakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Nah, di sini di jeda waktu itu kita cicil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pertama, kita melakukan custom di bagian setir, di mana setir ini kita custom full black dan kita tambahi modifikasi tombol setir yang terhubung dengan head unit. Serta di sini setelah kita cek untuk audio, ternyata speaker 4 pintu itu pada mati. Setelah kita ajukan ke konsumen, permintaannya minta diganti karena di list kerja awal tidak ada permintaan konsumen untuk ganti speaker. Oke, jadi di sini juga ada restorasi modifikasi di bagian perlampuan, di mana headlamp ketika datang mikanya itu sudah rusak karena gosong tertempel oleh stiker smoke ya. Di awal video kan teman-teman nonton tuh. Nah, di sini mika kanan kiri kita ganti baru, serta rumah headlamp itu ada yang kita ganti satu karena basicnya headlamp rumahnya itu imitasi. Nah, apabila rumah headlamp itu imitasi, kita custom lampu Pro 7, penyetingan cahayanya tidak bisa maksimal. Makanya itu
kita remajakan atau kita ganti untuk rumah headlampnya satu, serta mika kanan kiri kita ganti, dan juga proses modifikasi di reflektornya di mana kita melakukan full black housing pada reflektor dalam headlamp dan kita kasih diamond blue sesuai permintaan konsumen. Setelah 4 hari pernis itu kering maksimal, di sini lanjut untuk kita amplas menyeluruh body cat dengan beberapa grade amplas. Pertama kita menggunakan grade amplas 1500, setelah itu grade 2000, hingga grade yang paling halus adalah grade 3000. Nah nantinya setelah diamplas menyeluruh, selanjutnya kita poles full body menggunakan kompon bakar serta menggunakan 2 busa khusus. Pertama kita menggunakan busa yang agak kasar yaitu hard cutting. Nah nantinya setelah itu kita poles lagi menggunakan busa yang halus yaitu adalah busa soft cutting. Nah di sini juga ada permintaan untuk custom di bagian spion, di mana spion itu kita menggunakan ribbon retract auto flip. Serta di sini kita lanjut di bagian finishing dari interior yang sudah jadi kita modifikasi. Jadi di sini jok, lantai bawah, dashboard sudah beres dari tim interior, langsung kita lengkapi dan kita pasangi. Nah di sini tuh juga ada permintaan konsumen untuk repaint pelek, di mana pelek nanti kita bongkar. Apabila ada yang lecet-lecet kita dempul, kita amplas, kita tembak repaint hingga top coating dengan warna black glossy sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah semua project list kerja yang diinginkan konsumen selesai, kita menuju di tahap finishing untuk memasangi semua part item yang sebelumnya kita bongkar, kita pasangi semua. Dari karet-karet pintu, spion, stop lamp, headlamp, fog lamp, lower bumper, handle pintu, pelipit kaca, semua item eksterior kita lengkapi termasuk item di interior. Nah setelah selesai dari divisi bengkel cat, nanti unit mobil akan dikerjakan untuk di tahap cleaning oleh tim salon detailing kami. Penasaran teman-teman? Yuk simak video mobil ini sampai usai. Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh unit mobil di tahap akhir adalah proses cleaning all detail dari eksterior, interior hingga ruang mesin. Nah, di sini tuh di bagian ruang mesin tidak ada permintaan untuk dilakukan repaint. Nah, di sini nanti akan kita maksimalkan di bagian ruang mesin, terutamanya di bagian rongga-rongga besi ya, yang warnanya sudah busem. Coba nanti kita kasih obat mesin agar kembali bersih dan kinclong lagi, agar nanti warnanya enggak belang dengan eksterior bodinya yang masih baru. Nah di sini interior juga kita cleaning detail ya, dari lantai bawah, plafon, dashboard, door trim, konsol box, kita cleaning menggunakan obat yang mengandung disinfektan. Jadi nanti itu enggak cuma bersih, pastinya wangi dan juga higienis, karena obat kami yang mengandung disinfektan membunuh bakteri, virus, dan kuman. Nah di eksterior body kita akan melakukan proses pemolesan akhir, mematangkan, mengglosikan kembali eksteriornya menggunakan obat kompon premium dari Maguire Ultra Polishing Wax. Nah nanti juga kita akan bersihkan kerak-kerak di bagian kaca, jamur-jamur di bagian kaca, kita bersihkan dengan obat khusus jamur atau kerak-kerak. Nah nantinya terakhir juga di bagian ruang mesin kita cleaning detail. Kurang lebihnya seperti itu project mobil ini dari awal sampai akhir. Yuk nanti bisa dilihat di akhir video bagaimana hasil akhir review dari unit mobil ini.
3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi di sini tadi teman-teman sudah melihat sendiri ya bagaimana proyek mobil ini dari awal sampai akhir kita restorasi, kita repaint, rubah yang awalnya mobil ini putih solid, kita buat jadi putih mutiara, jadi mewah dan berkelas. Karena di sini ada kandungan seralit metalik mutiaranya. Jadi teman-teman bisa lihat warna putihnya itu agak kuning. Karena di situ bahan cat kami itu menggunakan seralit metalik yang berwarna kuning ya, metaliknya ya. Jadi dia putihnya tuh kalau putih mutiara agak kuning. Kesannya lebih mewah dan berkelas. Nah di sini kita putari dahulu eksterior dari unit Innova ini setelah kita lakukan proses repaint restorasi. Nah basicnya itu mobil ketika datang catnya gado-gado ya. Kita bicara catnya gado-gado itu belang. Jadi memang warna putih itu susah sekali ya untuk menyamakan warna, apalagi kalau putihnya itu udah kuning. Nah di sini konsumen itu ingin sekali membuat mobilnya itu segar lagi. Makanya itu kita lakukan proses repaint full body. Kategori body cat mobil ini itu sebenarnya lempeng karena proses pendempulannya itu nggak banyak, tidak terlalu banyak. Kita tuh meratakan body tetap harus menggunakan proses pendempulan. Tapi teman-teman bisa lihat ketika proses pendempulan itu pada eksterior body ini pendempulannya nggak banyak, tipis sekali karena memang basicnya itu mobil bodinya lempeng. Nah di sini itu unit mobil ada peremajaan spare part terutamanya di bagian bumper depan. Jadi ini kemarin bumper depannya itu ada sobek, rusak dan juga sudah tidak presisi. Jadi di sini bracket bumpernya kita ganti, bumper depannya juga kita ganti baru biar rapi dan bagus. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya hasil dari proses restorasi yang kita kerjakan. Tidak hanya itu, di bagian lower bumper ini juga kita ganti. Kemarin itu lower bumpernya ketika bumper kita bongkar, ternyata tuh lower bumpernya ini kawat-kawatan udah jelek ya. Jadi ini bumper dan juga lower bumper kita ganti baru biar presisi dan bagus. Nah di sini teman-teman bisa lihat kualitas dari proyek mobil yang kita kerjakan. Nah konsep di bagian depan, grill dan list cap kita buat konsepnya full black glossy. Jadi di sini tuh unit mobil tuh kombinasi antara warna putih mutiara dengan black glossy ya. Nah ini di bagian perlampuannya, mika kanan kiri kita ganti baru. Jadi di sini tuh ketika datang mikanya itu blonyot ya, blonyot di bagian sini karena sama konsumen sebelumnya tuh di custom lampu proji tapi proji aftermarket gitulah ya, merek-merek biasa. Terus dikasih stiker kepanasan tuh melonyot di sini. Nah makanya itu ini kita ganti baru untuk mika kanan kiri biar bisa bagus seperti ini. Kalau nggak diganti ya jelek. Makanya kemarin saya rekomendasikan Om untuk mikanya ganti baru biar bagus, kinclong. Terus di bagian headlamp, salah satu dari headlamp ini batokan belakangnya. Jadi rumahan dari headlamp ini tuh ada yang ternyata itu tidak original atau imitasi. Nah kalau tidak original atau imitasi, membuat penyetingan lampunya itu tidak bisa bagus dan presisi. Jadi kemarin untuk batokan headlampnya dari salah satu kanan atau kiri saya lupa, itu kita ganti second yang masih bagus. Jadi batokannya kita ganti, mikanya kita ganti, biar jadi baru seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat kualitasnya sekarang bagus ya. Nah untuk custom lampu Pro 7 ini kita menggunakan P730 RS ya, headlamp serta fog lamp ya. Kita menggunakan P730 RS. Terus kita konsep di bagian dalam headlamp itu full black. Jadi ini reflektor dalamnya kita repaint full black glossy. Jadi memang benar-benar konsepnya penampilan muka depannya kombinasi antara full black dengan warna putih mutiara mobil ini. Oke, lanjut ke penampilan sisi dari samping unit mobil ini kita akan review ya. Nah, jadi di sini tuh unit mobil kemarin ketika datang itu sudah ada mainan body kit samping ya atau side kit samping ini. Jadi ini kemarin body kit samping kita bongkar, kita dempul ulang, epoksi dan repaint ulang. Setelah itu kita pasang kembali. Dan yang pasti hasilnya rapi, pemasangannya pun juga rapi. Di sini
kita menggunakan finishing sealant ya. Jadi antara nut bodi mobil dengan body kit kita rapikan dengan permainan sealant agar tidak mudah lepas. Karena kalau menggunakan karet ya, itu resiko gampang copot bosku. Jadi seperti itu. Nah, di bagian sisi samping teman-teman bisa lihat mobil ini konsepnya clean ya, tanpa adanya list pintu. Jadi benar-benar konsepnya clean. Dan kita custom di bagian spion. Di sini kita menggunakan spion ribbon, retract auto flip. Dan untuk pengcustoman di bagian spion ini, kita sedikit mengakali ini ya. Jadi ini kita menggunakan daun original dari spion ribbon. Terus kita mengakali lubang baut di dalam agar bisa terpasang dengan kuat. Dan di sisi sini kita menyambung dengan model akrilik terpisah. Ya kalau dilihat dari dekat ada list garisnya lah, tapi kalau dilihat dari jauh tidak terlalu terlihat. Jadi di sini kenapa kami custom menggunakan original spion ribbon serta daunnya demi kekuatan jangka panjangnya. Contohnya mobil saya dengan konsep seperti ini menggunakan spion ribbon seperti ini sudah 6 tahun lebih tidak ada kendala. Pernah kebentur tapi aman, tidak retak, tidak patah, semuanya aman. Makanya itu kita konsepnya seperti ini. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya kalau custom spion ribbon di GMS konsepnya daunnya seperti apa, ya kita konsepnya seperti ini. Nah ini untuk daun spion ribbon kita juga mengganti tombolnya. Ini original untuk tombol dari saklar retract-nya dan mirror-nya ya. Dan pastinya di sini untuk tombolnya ini juga sudah retract auto flip. Jadi ketika kita lock dia akan otomatis melipat dan ketika kita kontak on dia akan otomatis membuka. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat di bagian sisi samping. Di sini kita ganti talang airnya menggunakan talang air slim biar manis ya. Karena sebelumnya itu talang airnya menggunakan talang air yang model lama cembung. Kesannya tuh old style banget. Nah, selanjutnya pelipit kaca kita ganti karena kita ngeripennya itu detail luar dalam dan semua item part mobil kita bongkar. Pelipit ini kalau sudah dibongkar dipasang ulang tidak bisa rapat, makanya saya rekomendasikan untuk pelipit kaca ini pasti ganti baru. Nah di sini untuk konsepnya pelipit kaca sesuai request konsumen warna hitam. Handle pintu kita repaint sesuai dengan warna body. Talang air list pintu tidak kita pasang, jadi konsepnya clean. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah ini loh yang benar-benar saya banggakan dari kualitas pengecatan kami adalah hasilnya flat, rapi, walaupun ini warna terang teman-teman bisa lihat tuh. Kinclongnya bisa buat ngaca. Hasil seni kerajinan tangan dari tim kami ya. Bahan premium, skill profesional, tempat kerja yang proper, menghasilkan kualitas seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Karena kalau tukang dempul asal-asalan itu apabila tidak profesional akan terlihat bergelombang. Tapi di sini teman-teman bisa lihat kualitas dari tim kami benar-benar profesional diimbangi dengan tempat kerja yang proper serta bahan-bahan premium yang kita gunakan menghasilkan seni karya seperti ini. Nah selanjutnya dengan pelek originalnya ini konsumen itu minta untuk dilakukan repaint full black glossy ya. Jadi ini pelek ori kita repaint full black glossy sesuai dengan request konsumen. Jadi di sini tuh konsumen itu mengejar kenyamanan dengan ring 15 biar tetap empuk. Makanya itu di sini peleknya biar matching ya, biar keren kita repaint full black glossy. Oke, lanjut di penampilan sisi belakang. Nah, di sini di sisi belakang kita melakukan proses repaint di bagian terang lid ya. Terang lid ini serta list kaca kita repaint sesuaikan dengan warna bodi. Spoiler menggunakan spoiler bawaan original mobil kita repaint ulang. Stop lamp basicnya 2012 seperti itu. Sisanya ya seperti inilah pekerjaan yang kita lakukan. Jadi seperti itu konsep di eksterior. Nah selanjutnya apa Mas Robi yang dikerjakan dari mobil ini? Selanjutnya adalah di project interior ya. Nah di sini interior itu kita melakukan beberapa custom. Pertama setir ya. Nah setir ini dengan setir model grand, dia belum airbag ya. Tapi kita custom biar keren. Customnya apa? Jadi di sini kan ada permintaan untuk
cover jok 3 baris ya. Dengan desain pilihan tema dari konsumen, dengan bahan Navarro kulit halus, warna hitam kita kombinasikanlah. Bagian setir ini kita buat hitam. Jadi untuk klakson, rumahan setir belakang ini juga kita repaint hitam. Setelah itu kita kasih tombol setir ini, kita fungsikan dengan head unit. Jadi ini fungsi dengan head unit tuh. Terhubung ke head unit dari mode, volume, next before, menerima telepon, mereject telepon, mute, semuanya berfungsi, hanya ini saja yang tidak berfungsi. Ya. Jadi ini semua tombol ini berfungsi ya. Setelah itu kita repaint dan kita retrim kulit warna hitam seperti ini. Jadi benar-benar kombinasi antara interior krem dan juga hitam. Cakep ya bosku. Nah setelah itu kita juga melakukan cover lantai bawah ini. Cover lantai bawah dari depan sampai belakang. Terus selanjutnya bagian power window ini kita buat full black glossy atau black piano. Door trim 4 pintu juga kita retrim. Pastinya interior keluar dari proyek kami bersih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah di sini juga kita melakukan retrim di bagian laci atas hingga dashboard bagian atas. Dengan model list jahitan warna krem menyesuaikan warna interior mobil ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat itu bagaimana proyek mobil ini dari awal sampai akhir, bagaimana kualitas dari garasi mobil Semarang. Jadi di sini untuk proses kebersihan juga kita perhatikan betul sekali. Ya. Bahannya keren ini, Navarro kulit halus kombinasi jahitan warna krem dengan model karbon seperti ini. Tidak lupanya bagian kepala konsol box juga di retrim. Jadi di sini tuh di sisi interior kita melakukan project cover jok 3 baris, cover lantai bawah, modifikasi setir, cover dashboard serta laci atas ya. Repaint pada bagian power window 4, black piano. Finishingnya kita salon detailing biar bersih. Jadi itulah project di interior yang kita terapkan pada unit mobil ini bosku. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah proses repaint kami itu detail hingga di bagian dalam-dalam seperti ini. Di bagian dalam pintu. Dan seperti stiker ini kita masking ya. Kita masking biar tetap original. Nah hasilnya teman-teman bisa lihat tuh. Rapi sekali ya. Rapi sekali hingga di bagian sela-sela dalam pintu seperti ini. Ya teman-teman bisa lihat. Nah di sisi ini kan kita juga proses masking ini. Ini hasilnya rapi. Nah nanti di bagian ruang mesin kita akan lihatkan bagaimana hasil dari salon detailing kami. Karena di bagian ruang mesin kita tidak melakukan repaint ya. Nah ini kita repaint hingga di bagian sela-sela dalam seperti ini. Ya teman-teman bisa lihat nih ya. Oh detail ya. Kita pertontonkan kepada Anda semua. Proses dari awal sampai akhir. Hingga hasil akhir dari proses repaint kami. Ke bagian atap. Pak, kap mesin dibukakan Pak. Kurang lebih itu ya. Kita sudah review semua. Project eksterior, interior, restorasi, modifikasi dari mobil ini. Nah ini untuk teman-teman yang bertanya-tanya, lampunya menggunakan apa? Ini kita menggunakan Pro 7 TV ini. P730RS Range Edition. Low beamnya 5565 watt, fog lampnya 4050 watt nih. Low beam 55, high beam 65, fog lamp low beam 40, high beam 50 watt. Jadi headlamp fog lamp bisa ngedim semua. Ini seri terlaris dari Pro 7 ya. Murah meriah cahayanya tapi istimewa. Nah ini beberapa spare part bekasnya dari project mobil ini. Ini kemarin juga ganti speaker 4 pintu ini. Jadi kemarin speaker 4 pintu itu rusak. Kita ganti baru. Terus ini mika-mika yang lama ya, yang rusak. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih, sedetail itu garasi mobil Semarang. Jadi kemarin speaker 4 pintu rusak, mati semua kita ganti. Oke, lanjut di bagian ruang mesin nah. Nah di sini tuh ruang mesin itu tidak kita repaint. Jadi ini hasil dari proses salon ya. Jadi hasil dari proses salon teman-teman bisa lihat bersih. Keluar dari proyek garasi mobil Semarang tuh unit mobil dengan kualitas sebersih ini udah perlu bersih-bersih lagi. Karena rata-rata kalau mobil di bengkel cat tuh pasti kotor bosku. Tapi di garasi mobil Semarang tidak ada rumus atau cerita. Kalian harus bersih-bersih ulang. Karena di garasi mobil Semarang sudah all in one. Kalian modifikasi restorasi di sini, terima mobil
tinggal pakai saja. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Bagaimana kualitas dari garasi mobil Semarang. Oke, jadi kurang lebih review singkat bagaimana proyek mobil ini sudah kita review detail. Jadi teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian, tidak hanya Innova, proyek-proyek kami banyak, dari mobil-mobil tua juga ada beberapa. Ya memang kebanyakan Innova karena mungkin ya karena saya pecinta Innova, makanya banyak sekali konsumen Innova yang ingin restorasi di kami. Sebenarnya proyek kami juga banyak, ada Pajero, Kijang tua, Panther tua, banyak. Cek aja YouTube kami, semua proyek kami. Saya upload detail, saya berikan informasinya detail, bisa dikepoin aja. Di YouTube, TikTok, Instagram, Thread, Facebook, semuanya ada. Bagaimana track record pekerjaan kami. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang. Dari awal sampai akhir, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.